Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anto, warga kampung kecil yang lagi berjuang hidup. Karena udah lama nganggur, akhirnya saya nekat jualan es campur. Tapi bukan di tempat biasa, kayak pasar atau depan sekolahan. Saya malah pilih tempat yang anti mainstream, ya di makam umum. Kenapa makam? Karena tiap sore banyak yang ziarah. Tempatnya adem dan sepi. Saya pikir kalau ada yang capek dan haus pasti nyarinya minum. Jadi saya dorong gerobak es saya masuk ke tengah makam. Awalnya orang-orang ngatain saya aneh, "Anto, kamu waras jualan di kuburan." Saya cuma tersenyum, selama nggak ganggu yang udah tenang kenapa enggak. Hari pertama jualan, saya kaget banyak yang beli. Ada ibu-ibu, bapak-bapak, sampai anak-anak. Tapi mereka aneh, dia mukanya pucat dan jalan pelan-pelan. Tapi saya nggak curiga, namanya juga cari rezeki. Satu anak perempuan mendekat pakai baju putih lusuh, rambut panjang menutupi wajah. Dia ngomong pelan banget, "Bang, satu es campur jangan pakai santan." Saya nurut. Waktu dia duduk di bawah pohon beringin besar, saya lihat kakinya nggak nyentuh tanah. Saya langsung merinding. Besoknya saya balik lagi. Anehnya pelanggannya sama semua, termasuk si anak kecil itu. Mereka datang dan pergi tanpa suara. Saya mulai curiga, lalu coba tanya ke penjaga makam, "Pak Slamet." Penjaga makam yang udah tua bilang, "Mas, di sini nggak pernah ada anak kecil ziarah sendirian, apalagi duduk di bawah pohon beringin. Kalau ada yang begitu, itu biasanya yang nunggu di situ." Saya langsung pucat. Dan puncaknya hari ketiga, saya jualan seperti biasa. Tiba-tiba seorang kakek datang dan beli satu es. Tapi pas saya kasih, tangannya dingin banget, kayak es batu. Dan pas saya tengok wajahnya, setengah mukanya hancur. Saya dorong gerobak secepat mungkin keluar dari makam. Es tumpah, uang berserakan, tapi saya nggak peduli. Sejak malam itu saya sakit seminggu, dan tiap mimpi saya selalu lihat mereka berdiri, diam, menatap saya sambil berbisik, "Masih ada yang belum bayar esnya." Setelah seminggu sakit, badan saya udah mulai pulih. Tapi pikiran saya belum tenang. Mimpi tentang pelanggan-pelanggan dari makam itu makin sering muncul, dan setiap tidur saya seperti didatangi mereka. Diam, menatap saya tajam, lalu berkata pelan, "Esnya belum dibayar." Saya sempat berpikir jangan-jangan saya ngelamun waktu jualan, atau mungkin halusinasi karena kelelahan. Tapi waktu saya cek isi kotak uang dari hari itu, ada uang kertas lusuh zaman dulu, bahkan ada koin Belanda. Saya tunjukkan ke Pak Slamet. Penjaga makam beliau langsung pucat, "Mas, itu uang lama, udah nggak berlaku kayak uang dari alam lain." Saya tanya, "Pak, apa saya harus balik lagi ke makam itu?" Pak Slamet nggak jawab, dia cuma kasih satu saran. "Kalau kamu datangi mereka, jangan lupa bawa yang manis-manis, mereka suka." Dan akhirnya dengan rasa takut dan nekat, saya bawa gerobak es lagi. Tapi kali ini saya tambahin kembang 7 rupa di pojok gerobak, dan saya pasang bacaan doa. Waktu saya masuk ke makam, suasananya berubah beda. Angin lebih dingin, pohon-pohon seperti bergerak, dan udah ada mereka di sana. Ibu-ibu berkerudung putih lusuh, bapak tua dengan sorban sobek, dan anak kecil yang dulu duduk di bawah beringin. Saya langsung berkata, "Maaf kalau saya ganggu. Ini es terakhir, gratis, tapi tolong jangan ikuti saya lagi." Mereka cuma diam. Si anak kecil maju, ngambil satu cup es lalu tersenyum. Untuk pertama kalinya saya lihat wajah aslinya. Pucat, mata hitam, legam, giginya runcing, tapi senyumnya seperti lega. Mereka lalu perlahan mundur dan hilang satu persatu, ditelan kabut di antara nisan. Dan sejak malam itu mimpi saya tenang, gak ada lagi yang berbisik-bisik. Tapi saya gak pernah jualan es lagi, apalagi di tempat aneh. Biar gak laku, mending saya jualan depan rumah, asal bukan di tengah makam. Dan setelah kejadian malam itu, saya benar-benar berhenti jualan es, bro. Gerobak saya simpan di gudang belakang rumah, udah gak saya sentuh lagi. Tapi anehnya setiap tengah malam saya selalu dengar suara roda gerobak diseret dari arah belakang rumah. Awalnya saya pikir cuma tikus, tapi pas saya cek gerobaknya berubah posisi. Padahal saya kunci. Seminggu begitu terus.
Gerobak pindah sendiri, kadang malah ada bekas air es di lantai. Sampai suatu malam, saya terbangun karena dengar suara mangkok es diketok. Persis kayak waktu pelanggan manggil saya. Saya ngintip lewat jendela dan saya lihat gerobak saya udah di depan rumah. Lampu kecil di atasnya menyala sendiri. Ada kabut tipis dan sosok anak kecil duduk di bangku depan gerobak. Bajunya masih sama, baju putih lusuh, rambut panjang. Dia diam dan menunduk. Saya gemetar, tapi coba keluar pelan-pelan. Begitu saya buka pintu, anak itu langsung tengok ke arah saya. Matanya hitam semua dan dia berkata lirih, "Saya cuma mau es satu lagi yang dulu belum habis." Saya gak berani ngomong. Tangan saya dingin, tiba-tiba dari dalam gerobak keluar uap dingin kayak kulkas rusak. Di dalamnya ada mangkok es dengan sendok yang masih menancap. Setengah isinya mencair seperti belum habis dimakan. Saya dorong gerobaknya ke tengah jalan lalu balik ke rumah. Saya baca doa sebisanya. Tapi pas saya tengok keluar lagi, gerobaknya udah nggak ada. Dan pagi harinya warga menemukan gerobak saya di tengah makam. Tempat di bawah pohon beringin tapi esnya udah gak ada. Cuma tersisa satu mangkok yang masih dingin dan sendoknya basah. Saya langsung bakar gerobak itu. Tapi sejak hari itu, tiap malam Jumat ada anak kecil berdiri di ujung gang. Menatap rumah saya, gak ganggu, gak ngomong. Cuma berdiri dan tiap saya tengok dia hilang begitu saja. Dan sampai sekarang saya nggak pernah jualan es lagi karena saya tahu kalau esnya belum habis pelanggan dari makam akan terus kembali. Setelah gerobak saya bakar, saya pikir semuanya udah selesai ya kan. Tapi ternyata gangguan itu masih berlanjut. Tiap malam Jumat anak kecil itu selalu muncul, berdiri diam di ujung gang, menatap ke arah rumah saya, nggak pernah mendekat, nggak pernah bicara lagi, tapi tatapannya bikin bulu kuduk saya berdiri. Sempat nih suatu malam saya mimpi aneh, saya ada di tengah makam, berdiri di depan sebuah nisan yang nggak ada namanya. Tiba-tiba anak kecil itu muncul di samping saya. Dan dia bilang, "Bang, tolong cariin nama saya." Saya kebangun dan keringat dingin. Besoknya saya datangi lagi Pak Slamet, si penjaga makam. "Pak," saya bilang, "di makam ini ada nggak nisan yang nggak punya nama?" Pak Slamet langsung terdiam. "Ada, tapi makam itu jarang didatangi. Waktu itu mayatnya kecelakaan, nggak ada yang ngaku, keluarganya juga akhirnya dikubur begitu aja. Tanpa nama, umurnya masih anak-anak, cewek lagi." Dan saya minta izin buat lihat kepada Pak Slamet. Waktu saya datang ke makam itu, saya merinding. Letaknya pas di bawah pohon beringin, tempat anak kecil itu sering duduk. Di atas pusarannya cuma ada batu nisan polos, gak ada tanggal lahir dan gak ada namanya. Saya bawa bunga dan satu mangkuk es campur yang saya buat khusus seperti yang dia suka, tanpa santan. Saya taruh di depan pusaran dan pelan-pelan saya bilang, "Maaf ya, saya gak tahu kamu siapa, tapi saya tahu kamu kesepian. Semoga kamu tenang di sana," ungkap saya. Angin pun berhembus pelan dan saya merasa ada yang duduk di samping saya. Malam harinya saya mimpi lagi nih. Kali ini anak kecil itu duduk di bangku depan gerobak. Seperti biasa ya, tapi dia tersenyum lebih tenang dan dia bilang, "Terima kasih, namaku Rani," katanya. Setelah itu saya nggak pernah melihat dia lagi. Nggak di ujung gang, nggak di mimpi, dan nggak di makam. Tapi setiap malam Jumat Kliwon, saya tetap taruh satu mangkuk es campur di pojok kamar. Sebagai ucapan terima kasih dari penjual es yang pernah jualan di tengah makam. Sudah beberapa minggu berlalu sejak terakhir saya mimpi si Rani ini. Saya pikir semuanya sudah selesai bro. Tapi malam itu saya kedatangan tamu pukul 2 pagi. Siapa yang ngetuk pintu segitu malamnya ya kan? Saya intip dari jendela, gak ada siapa-siapa. Pas saya buka pintu, angin dingin langsung menyapu wajah. Dan di lantai terasa ada satu mangkuk es campur. Persis kayak yang dulu saya jual, masih utuh. Tapi di atas esnya ada kertas kecil bertulisan, "Dia belum bayar." Saya pun langsung lemas dan besoknya saya nekat balik ke makam.
Saya cari Pak Slamet lagi dan ceritakan semuanya. Pak Slamet menarik napas panjang. "Anto, kamu tahu enggak, dulu sebelum Rani ada satu makam tua yang ditutup karena katanya angker. Makam itu gak boleh dibuka, tapi waktu pemakaman umum diperluas, lubang itu kebuka lagi." Saya tanya, "Makam siapa, Pak?" Beliau nunjuk ke arah pojok makam, dekat pohon waru yang rimbun. Katanya itu makam dukun yang dulu membunuh anak-anak kecil buat pesugihan. Dan salah satunya korbannya ya si Rani itu. Darah saya langsung dingin. Saya datangi makam yang dimaksud. Batu nisannya penuh lumut dan bekas seperti digali ulang. Di atasnya ada bekas sesajen lama dan arang gosong. Tapi anehnya, di depan nisan itu ada mangkuk es campur yang udah berjamur. Dan saya sadar ini bukan soal Rani. Malam Jumat Kliwon, saya gak bisa tidur nih. Tubuh saya panas dingin, mata berat tapi hati gelisah. Jam menunjukkan 2.40 dini hari. Saya akhirnya ketiduran, tapi itu bukan tidur biasa. Saya tiba-tiba berdiri di sebuah pasar aneh, penuh kabut dan bau dupa menyengat. Gerobak es saya ada di depan mata, lengkap dengan semua isinya. Tapi para pembelinya bukan manusia. Mereka makhluk-makhluk aneh. Ada yang kepalanya cuma tengkorak, badannya bolong, tangannya panjang, lidahnya menjular. Mereka berbisik, "Es, es, es dingin untuk kami." Saya coba kabur tapi kaki saya lengket ke tanah seperti ditahan. Dari kejauhan sosok berjubah hitam yang saya lihat sebelumnya muncul lagi. Ya, dukun itu. Dia mendekat sambil membawa mangkok es yang berwarna hitam pekat dan berisi cacing hidup. Dia nyodorin ke saya dan berkata, "Mulai sekarang kamu jualan untukku." Mereka haus, mereka lapar, mereka butuh yang segar dari dunia hidup. Saya teriak, "Saya gak mau, saya gak pernah minta ini." Tapi dia cuma tertawa. "Kamu sudah buka pintu. Waktu kamu jualan di makam, kamu bukan cuma dagang, kamu bawa daganganmu ke wilayah kami." Dan tiba-tiba tubuh saya berat, gerobak saya dorong sendiri dan arwah-arwah itu mengelilingi saya, berebut es. Tangan-tangan dingin menyentuh leher, wajah dan dada saya, dan saya pun pingsan. Dan ketika saya bangun, saya ada di ranjang kamar. Tapi badan saya luka-luka kayak habis kecelakaan. Baju saya basah dengan sirup merah, tapi itu bukan sirup. Ya, itu darah. Dan di meja samping kasur ada mangkuk es campur masih dingin, masih utuh, dan di dalamnya ada potongan jari kecil. Sejak malam itu hidup saya berubah total. Saya gak bisa tidur nyenyak. Setiap malam saya mimpi didorong-dorong untuk jualan lagi di pasar arwah itu. Dan anehnya kalau saya gak mimpi jualan, pagi harinya saya sakit keras. Sampai suatu malam saya dengar suara dari dapur. Suara itu lirih tapi jelas. "Kalau mau bebas, kembalikan apa yang kau ambil." Saya pun bingung apa maksudnya. Saya gak ambil apa-apa. Tapi tiba-tiba saya teringat waktu malam terakhir saya jualan di makam. Saya bawa pulang satu mangkuk es sisa pesanan anak kecil. Mangkuk itu masih saya simpan di atas lemari. Saya ambil dan pas saya buka, isinya udah jadi darah beku. Di dasar mangkuk itu ada gigi susu kecil. Saya langsung lemas. Saya nekat datang ke orang pintar di kampung seberang, namanya Mbah Rono. Orang tua buta yang katanya bisa lihat dunia lain. Begitu saya masuk, Mbah Rono langsung bilang, "Kamu sudah diseret ke perjanjian, tapi belum terlambat asal kamu berani hadapi dia." "Dia siapa, Mbah?" "Dukun itu, dulunya manusia, dia tumbal gagal tapi jiwanya haus. Haus darah, haus manis, dan dia butuh wadah baru. Kamu yang dipilih." Saya nanya, "Terus saya harus apa, Mbah?" Mbah Rono kasih saya satu botol kecil air doa, bunga 7 rupa, dan satu syarat, "Kamu harus kembali ke tempat itu.
Tengah malam kamu bawa mangkuk es pertama yang kamu pakai waktu jualan dan letakkan tepat di atas makam dukun itu. Kalau dia terima, pintunya akan tertutup. Saya nunggu malam, jam 12 saya jalan ke makam bawa semua syarat. Angin kencang, langit hitam, bau kemenyan menyengat. Begitu saya letakkan mangkuk es di atas nisan tua itu, tanahnya bergetar pelan. Dari balik pohon muncul bayangan hitam tinggi besar. Dukun itu, dia melayang, matanya merah, tangannya panjang menjular ke arah saya. Belum cukup, ganti rugi. Semua harus ganti rugi. Semua yang sudah makan esmu harus kenyang. Tiba-tiba dari belakang saya sosok kecil muncul. Ya, Rani. Dia berdiri di depan saya, membentangkan tangan seolah melindungi. Lalu dia berkata, "Cukup, aku udah kenyang, biarkan dia pergi." Dukun itu berteriak, tapi cahaya dari mangkuk es menyala terang. Lalu semuanya lenyap. Saya terbangun di depan makam. Udah pagi, mangkuk es itu retak dan kosong. Saya selamat, tapi sejak hari itu tiap malam Jumat Kliwon, saya masih taruh satu mangkuk es campur di depan rumah. Bukan buat jualan, tapi buat jaga-jaga. Siapa tahu ada yang masih lapar.